warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak Andin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Pak Andin, kira-kira ada waktu nggak kalau kita ngobrol? Oh boleh, Bu. Ibu ada perlu yang diobrolkan itu? Apa? Iya nih Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol sih. Kalau Bapak ada waktu, ya kira-kira nggak terlalu lama lah ya Pak, 15 menit aja. Boleh, silahkan. Ibu bisa ceritakan detail apa yang mau diobrolkan, Ibu. Iya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya. Jadi begini Pak, saya tuh di kelas tuh, kebetulan kan saya tuh ngajar kelas 5 ya Pak. Nah, saya tuh memiliki siswa nih, perempuan. Dia itu belajar di kelas tuh Pak, kurang betah. Tapi dia seneng kalau belajarnya di luar. Jadi dia lebih seneng pelajaran ekstrakurikuler gitu Pak daripada yang di dalam kelas tuh. Nah, jadinya dia nih kadang tuh 1 minggu tuh ada aja kelasnya. Seperti itu Pak. Oh, jadi ada siswa ya. Nah, itu pelajaran lain juga disebut pelajaran kinestetik ya, Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Oke, baik. Nah, cerita Ibu itu sangat menarik. Kemudian ada permasalahan lain apa yang mau diceritakan? Nah, iya Pak. Terus, iya. Nah, kebetulan karena anaknya nih senengnya belajar di luar Pak, terus jadinya males gitu. Jadi tugas-tugas di kelas juga sama Pak, dia tuh kadang nggak ngerjain gitu ya. Terus nulis kalau misalnya ngerangkum materi atau kalau dia tuh nggak selesai gitu ya. Terus pernah saya tegur Pak anaknya, terus malahan ada bicaranya tuh Pak tinggi ke saya tuh. Akhirnya saya tuh memanggil anak tersebut ke depan. Nah, kamu kenapa kok ngomongnya seperti itu gitu? Kira-kira omongan nada kamu tuh tinggi tuh benar atau salah? Terus dia tuh Pak diem aja ya. Nah, lama-lama saya tanya kembali, saya ulangi. Tadi seharusnya kamu ngomong sama ibu harusnya gimana? Terus iya Bu, katanya harusnya pelan gitu. Nah, kayak gitu. Ya udah sekarang kamu istighfar gitu. Nah, saya suruh istighfar tuh Pak. Nah, udah istighfar, dia suruh duduk lagi ke bangkunya. Tetapi hal itu berulang Pak, berulang lagi minggu berikutnya dia seperti itu lagi, tugasnya nggak selesai lagi. Jadi udah sering Pak, akhirnya saya bilang ya udahlah terserah kamu aja. Nah, tapi omongan terserah ini diinterpretasikan sama anak tersebut kalau saya ini katanya tidak suka Pak sama anak tersebut gitu. Padahal kan bukan maksud saya seperti itu. Nah, saya juga dapat akhirnya karena dia tuh tetangganya kepala sekolah Pak. Nah, dia itu curhat tuh Pak ke kepala sekolah. Jadi saya ditegur Pak sama kepala sekolah ya. Nah, tugas saya tuh biar gak berlarut, makanya saya panggil orang tuanya Pak ke sekolah. Orang tuanya bersedia. Jadi saya ngobrol Pak. Seperti itu. Sebenarnya tindakan Ibu itu sudah bagus ya, mau berkolaborasi dengan kepala sekolah dan mau memanggil untuk berdiskusi. Nah, selanjutnya harapan Ibu dari hasil diskusi itu apakah ada solusi dari pertemuan dengan wali murid serta kepala sekolah? Seperti apa itu? Nah, iya Pak, saya nih harapannya setelah ngobrol sama Pak Tini, kira-kira saya tuh menemukan pencerahan gitu Pak tentang kegalauan saya terhadap menghadapi siswa yang seperti ini gitu. Baik, berarti Ibu ingin mendapatkan harapan untuk mendapat pencerahan untuk solusi dari permasalahan siswa tadi. Baik, untuk Ibu sendiri itu bagaimana ya kriteria anak tersebut kenapa bisa dijadikan sebagai
eh, siswa yang bukan kurang kreatif tapi lebih cenderung ke pembelajaran yang kinestetik gitu. Iya, jadi anaknya nih Pak aktif Pak di luar sekolah juga. Dia tuh ikut ekskul menari. Kalau di sekolahnya gitu ya. Kalau misalnya, jadi sering ada lomba-lomba menari tuh Pak. Dia yang mewakili. Terus dia juga kebetulan di luar sekolah itu Pak latihan di sanggar tari gitu. Jadi mungkin kepikirannya tuh Pak lebih asik itu kayaknya lebih asik dengan bergerak gitu daripada diem di kelas seperti itu. Sepertinya seperti itu Pak kalau menurut saya. Iya, berarti sebenarnya Ibu sudah dapat mengambil benang merah Bu ya terhadap apa siswa tersebut. Nah, solusi untuk menurut Ibu, solusi terbaik agar bisa mengelola pembelajaran, memfasilitasi siswa tersebut, bahkan siswa prioritas itu bagaimana? Iya Pak, jadi saya nih kepikiran Pak, mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas sesekali Pak, untuk supaya anak-anak yang mungkin kan yang ketahuan sama saya kan cuma ini anak satu aja ya, tapi bisa jadi setelah nanti kita belajar di luar mungkin jadi tambah banyak itu yang lebih asik itu ternyata belajar di luar dibandingkan di dalam kelas seperti itu. Baik. Nah, dari selama ini sudah apa saja yang Ibu lakukan untuk memfasilitasi siswa tersebut? Selama ini sih Pak saya paling baru ini aja anak-anak belajar di dalam kelas tapi berdiskusi itu kelompok. Hanya saja kan menurut saya tuh kelompok juga belum bisa memfasilitasi dia ya, karena kelompok kan Pak masih banyak temannya tuh. Jadi dia lebih belum dominan gitu. Harusnya saya mungkin pada saat kelompok tuh bisa kelompok kecil gitu, misalnya berapa orang aja, jadi nanti dia yang bisa aktif gitu di dalam kelompok tersebut gitu. Ada rencana lain untuk biar terdapat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi menurut Ibu, atau Ibu akan berkolaborasi dengan siapa gitu untuk membantu Ibu dalam menjalankan pembelajaran yang menarik? Ya mungkin, ya Pak. Mungkin nanti saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi kan supaya mengikuti gaya belajar siswa ya, biar dia kan mungkin saya selama ini tuh kan paling lihatnya kan saya ini visual gitu ya, lebih ke mereka melihat gitu nanti. Nah mungkin kedepannya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengikuti gaya belajar siswa gitu, supaya siswa tersebut dapat terfasilitasi belajarnya. Nah adapun nanti yang terlibat saya akan berdiskusi dengan teman sejawat terkait pembelajaran ini gitu. Nanti saya akan berdiskusi merencanakan pembelajaran seperti itu Pak mungkin. Selain berdiskusi dengan teman sejawat agar perbendaharaan model pembelajaran berdiferensiasi yang dimiliki dari luar, ada cara lain tidak melakukan selain dengan sekolah? Iya, paling nanti saya akan berkolaborasi dengan siswa-siswa saya ya Pak. Jadi untuk mendukung pembelajaran ini, nanti saya akan melibatkan anak-anak gitu untuk menyiapkan apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Apalagi kan saya juga berencana untuk belajar di luar kelas, jadi pasti itu sangat membutuhkan banyak bantuan ya Pak. Selain dari rekan sejawat, saya juga harus butuh bantuan dari anak-anak kelas saya gitu. Itu dengan anak tersebut
saya akan libatkan supaya dia nih merasa jadi senang gitu belajar, akhirnya nanti nggak malas lagi. Detail-detail untuk memfasilitasi anak yang semacam ini dalam pembelajarannya seperti apa Ibu? Bisa diceritakan rencananya itu seperti apa, detailnya itu? Detailnya mungkin nanti saya akan pertama sih saya akan ini dulu Pak, menunjuk dia jadi dia harus punya tanggung jawab gitu ya, jadi menunjuk dia sebagai salah satu misalnya ketua kelompok gitu. Jadi kalau dia diberi tanggung jawab, mungkin saja nanti dia nih akan jadi, oh saya nih merasa dihargai gitu, jadinya saya harus membawa kelompok saya ini menjadi kelompok yang terbaik gitu, maksudnya yang bisa mengikuti tugas-tugas yang saya berikan, seperti itu Pak. Iya baik, itu detailnya sudah bagus itu. Nah, rencananya apakah ada rencana jangka panjang atau rencana jangka pendek untuk segera dilakukan tindakan seperti itu? Kapan itu rencananya secara jangka pendeknya? Rencananya sih Pak minggu depan, soalnya minggu ini kan kita lagi PTS ya Pak. Jadi rencananya ketika PTS selesai, hari Senin saya akan mencoba pembelajaran tersebut Pak. Langkah awal untuk menuju rencana tersebut yang harus Ibu lakukan apa misalnya? Yang pertama pastinya saya harus menyiapkan RPP ya Pak ya. Nah RPP-nya nanti saya juga setelah selesai membuat RPP, nanti saya akan mengkonsultasikan RPP tersebut kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian setelah itu saya akan menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan atau media yang diperlukan untuk pembelajaran. Kemudian ya langsung eksekusi Pak, langsung pembelajaran seperti itu. Wah bagus itu Bu, kalau diterapkan di sekolah Ibu, dia akan fasilitasi terus. Nah, kira kita untuk pembelajaran sebelumnya apakah akan dilakukan secara kontinu atau tidak? Gimana Pak, punten ini terang kedengaran. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya untuk memfasilitasi anak tersebut itu harus seperti apa, atau secara berhenti di saat ini atau berlanjut ke hal yang lainnya? Berlanjut Pak, saya inginnya sampai anak tersebut ini jadi senang belajar di kelas gitu, terus gak males lagi gitu, rajin datang ke sekolah. Nah saya rencananya tuh akan berganti-ganti metode pembelajaran. Saya juga sudah merencanakan ingin membuat permainan Pak, jadi pembelajarannya sambil bermain gitu. Nah apakah itu cukup efektif, nanti akan saya coba juga Pak. Baik, bagus ya. Berarti tolak ukurnya itu ada perubahan pada diri siswa ya Bu ya? Betul. Baik. Betul. Iya. Ini Bu, menurut Ibu ini apakah diskusi kita ini sudah mendapatkan hasil menurut Ibu atau bagaimana? Iya Pak, setelah saya berdiskusi dengan Pak Endi nih, saya jadi semakin yakin gitu bahwa nanti pembelajaran yang akan saya rancang berhasil untuk menangani anak saya yang memang lebih senang belajarnya itu kinestetik gitu, lebih senang bergerak daripada di dalam kelas seperti itu. Saya menjadi lebih dapat pencerahan gitu, lebih yakin lagi seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan tolak ukurnya sudah bisa diukur berhasil atau tidak, adakah rencana untuk berdiskusi kembali menurut Ibu atau bagaimana Ibu? Iya Pak, nanti saya harapkan Pak Andi bisa meluangkan waktu lagi supaya saya bisa memberitahu hasil dari pembelajaran yang sudah saya terapkan. Nanti di coaching kedua ya Pak, semoga Bapak berkenan dan ada waktunya. Iya, mudah-mudahan Ibu ya, untuk pelaksanaan pembelajaran untuk memfasilitasi siswa yang mudah
dengan cara kinestetik tidak dapat terlaksana, kemudian mendapatkan hasil yang baik. Mudah-mudahan terlaksana dengan efisien, baik dan bagus. Ya. Nah, apakah sudah bisa disimpulkan Bu untuk pertemuan kita ini atau seperti apa kita bisa bertemu laginya? Iya Pak, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kesimpulannya nanti saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi juga untuk mengakomodasi atau memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Nanti kita berjumpa lagi di coaching selanjutnya ya Pak. Nanti saya akan hubungi Bapak kembali. Iya, terima kasih Ibu Dia, sama-sama. Semoga pertemuan kita ini menjadi bermanfaat. Amin. Terima kasih Ibu. Iya, makasih ya Pak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.